Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua setelah pertemuan yang pertama, kita sudah mengerjakan angket kebutuhan peserta didik untuk kelas 7. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya yang sudah mengerjakan angket tersebut dengan baik, dan Bu Ida ucapkan selamat untuk mengikuti pembelajaran BK untuk pertemuan yang kedua. Sebelum Bu Ida melanjutkan ke materi, Bu Ida akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ida Dwi Wiyanti, mengajar bimbingan dan konseling. Untuk Bu Ida, alamat Desa Kertomulyo, RT 4, RW 2, Dusun Sidorejo, Brangsong, Kendal. Oke, untuk mengawali pertemuan kali ini, kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua, Bu Ida akan memperkenalkan apa itu BK. Jadi, BK itu mungkin bagimu adalah bagi kalian sesuatu yang baru. Karena di SD kalian belum mengenal apa itu BK. BK singkatan dari bimbingan dan konseling. Jadi ada dua. Di sini bimbingan menyangkut materi-materi yang akan Bu Ida berikan setiap minggu kepada kalian semua. Bimbingan di sini adalah menyangkut materi dari bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir. Dan konseling di sini pengertiannya adalah hubungan antara konselor. Konselor di sini adalah guru BK dan konseli di sini adalah siswa. Untuk saling memberikan bantuan. Di sini yang membantu untuk menyelesaikan masalah adalah guru BK atau konselor. Konseli atau siswa bisa mengungkapkan masalahnya kepada guru BK. Oke, selanjutnya adalah apa sih BK itu? BK adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan sekitar, dan merencanakan masa depan. Baik, untuk BK di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah pemahaman. Nah, dari materi yang akan diberikan itu, yang pertama adalah fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Dan yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Kemudian, selain fungsi BK di sini, ada bidang layanan BK. Ya. Bidang layanan BK di sini ada 4. Yang pertama adalah bidang layanan pribadi. Bidang layanan pribadi di sini adalah untuk melayani siswa dalam mengentaskan masalah-masalah pribadi. Di sini akan diberikan informasi tentang bimbingan kepada siswa yang meliputi permasalahan pribadi yang dialaminya, bisa permasalahan keluarga, bisa permasalahan terhadap diri sendiri. Kemudian, bidang bimbingan yang kedua adalah bidang bimbingan sosial. Di sini ya, yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial. Untuk bidang sosial di sini adalah hubungan antara siswa dengan lingkungan di sekitarnya, bisa dengan teman, bisa dengan sahabat,
Bisa dengan tetangga ataupun bisa dengan teman di lingkungan sekolah maupun personel-personel yang ada di sekolah. Kemudian bidang bimbingan selain pribadi, sosial, juga bidang bimbingan belajar. Di sini biasanya para siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Biasanya bertanya kepada guru konselor, "Bu, saya memiliki kesulitan belajar di rumah. Kendalanya atau hambatannya apa?" Silakan. Untuk masalah kesulitan belajar, bisa konsultasi lewat WA pribadi kepada Bu Ida. Gitu ya. Kemudian bidang bimbingan yang keempat adalah bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir di sini meliputi bagaimana seorang siswa untuk bisa menentukan bakat minatnya, kemudian nanti akan melanjutkan ke sekolah lanjutan mau kemana, itu bisa. Ini juga bisa kepada layanan konsultasi, dan juga Bu Ida akan memberikan beberapa informasi tentang sekolah lanjutan nanti pada saat kamu kelas 9. Kemudian yang keempat adalah kegiatan layanan di sini. Ada beberapa macam kegiatan layanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan, termasuk materi yang Bu Ida berikan sekarang adalah materi orientasi, pengenalan BK. Jadi masih materi awal. Jadi pengenalan itu tidak hanya BK di sini. Kalau di sekolah kalian kemarin sudah menerima orientasi atau pengenalan dari profil sekolah yang sudah diunggah di YouTube kemarin dan sudah kalian komentari semua. Kemudian yang kedua adalah layanan informasi. Nah, di sini akan diberikan pada setiap materi yang akan disampaikan untuk per minggunya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di sini yaitu tentang kehidupan sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat, penempatan dan penyaluran. Di sini termasuk bakat dan minat. Ya, kemudian yang kelima, bimbingan kelompok. Kalau untuk bimbingan kelompok mungkin sekarang ini karena adanya pandemi COVID-19 ini kita belum bisa mengadakan bimbingan kelompok karena kita pembelajaran lewat daring. Kemudian yang keenam, konseling perorangan. Nah, ini konseling perorangan atau konsultasi atau nama lainnya curhat. Bisa kalian memiliki kesulitan, hambatan dalam belajar, pribadi, sosial, karir, bisa langsung kita konsultasi lewat WA ya. Bisa WA pribadi kalau itu masalah pribadi, bisa juga lewat grup kelas kalau itu masalahnya tidak rahasia. Kemudian yang ketujuh, konseling kelompok. Ini juga sama, kita belum bisa mengadakan karena masih adanya pandemi COVID. Insya Allah kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa langsung bertatap muka. Oke, Bu Ida rasa cukup sekian dari Bu Ida. Insya Allah lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.